Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam semuanya Mas Ba dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Muhammad Faza Fatri Mubina dengan NIM G00240899. Saya berasal dari kelompok A6 dengan Aslab Mas Rifan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang laporan praktikum anatomi yang ketiga dengan soal Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama 9 penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, merasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda sebagai teman yang baik. Jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. A. Jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. B. Jelaskan struktur bangunan di kolon. C. Jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Oke, saya menjelaskan jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Jadi perbedaan jejunum dan ileum itu ada 10. Pertama, letaknya. Letak jejunum di regi umbilikalis, sedangkan ileum itu di pelvis. Kalau warnanya jejunum merah gelap, ileum pink muda. Kalau diameter itu jejunum 2-4 cm, sedangkan ileum itu 2-3 cm. Kalau misalnya dindingnya jejunum lebih tebal dan ileum lebih tipis, vaskularisasinya jejunum lebih banyak, sedangkan ileum lebih sedikit. Vasa rekta dan arkades, kalau misalnya jejunum itu panjang dan 1-2 tingkat, sedangkan kalau ileum itu pendek dan bersusun kompleks. Lemak mesenterinya jejunum lebih sedikit, ileum lebih banyak. Plika mesenterinya itu sedikit, plika sirkularisnya itu kalau misalnya jejunum besar tinggi rapas, sedangkan ileum itu sedikit dan jarang. Untuk plakoeplayernya itu jejunum beberapa, sedangkan ileum itu banyak. Oke, uh, kan ini vaskularisasinya karena banyak, jejunum banyak, maka dari itu jadinya warnanya itu merah gelap karena banyak darahnya. Terus kalau misalnya vaskularisasi banyak, maka diameternya itu makin besar gitu. Terus dindingnya juga makin tebal supaya itu bisa menampung vaskularisasi itu. Nah, karena ileum itu sedikit vaskularisasinya, maka itu dindingnya lebih tipis, terus diameternya lebih kecil dan warnanya lebih pink muda gitu. Untuk vasa rekta dan arkadis itu ini vasa rektanya, ini milik jejunum. Vasa rektanya panjang. Nah, terus ini apa? Arkadisnya tuh cuma 1-2 doang, 1-2 tuh. Nah, sedangkan kalau misalnya ileum, ini fasa rektanya sedikit pendek-pendek, sedangkan arkadisnya itu bisa lebih banyak daripada jejunum. Nah, terus ini lemak mesenterinya itu lebih sedikit, ini lebih banyak gitu. Itu untuk yang nomor 3A. Selanjutnya saya akan menjelaskan struktur bangunan di kolon. Jadi ada beberapa bangunan di kolon. Pertama itu ada tania, terus habis itu ada aplikasi lunaris, dan ada incisura, haustra, dan ada apa namanya? Apendicularis epiploikia. Pertama tania. Tania dulu. Nah, tania itu ada 3. Pertama itu tania mesenterica, tania omentum, dan tania libera. Tania pertama yang paling tania mesenterica. Nah, untuk letak-letaknya kalau misalnya di up, kalau di ascendant dan di descendant itu letaknya itu ada di medial. Nih, nih, sini, ini di medial. Sedangkan kalau misalnya di transversal itu ada di bagian lateral. Ada di bagian dorsal, sorry, maaf, dorsal. Tuh. Kalau misalnya yang omentum, tania omentum itu omentalis itu ada di, kalau misalnya ascendant dan descendant itu ada di bagian lateral sini, di bagian sini. Sedangkan kalau misalnya yang di transversal itu ada di ventral ini. Oke, selanjutnya adalah plica semilunaris coli. Itu di sini, ini, ini plica semilunaris ini. Selanjutnya itu ada incisura. Incisura itu adalah bagian yang ini, yang lipatan ini, yang kawah. Sedangkan kalau haustra itu yang itu lembahnya, yang jendul itu haustra. Terus selanjutnya adalah apendicularis epiloikia. Jadi kayak ini, yang kuning-kuning ini apendicularis epiloikia. Itu untuk bangunan di tuh. Selanjutnya adalah struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Ini sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang bagaimana prosesnya sampai ke anorektal. Pertama itu ada dari ileum, termasuk ke sekum.
setelah disekum itu naik ke ascendant. Terus habis itu ada belokan namanya flexura coli dextra. Itu atau namanya flexura hepatica. Itu setinggi VL2. Nanti itu ke kolon transversus. Habis itu turun melalui flexura uh, coli sinistra atau namanya flexura lienalis. Terus ke flexura, terus habis itu ke descendant. Terus ada kolon sigmoidea di sini. Terus habis itu ada flexura sacralis, terus flexura anorektal, terus ke rectum, terus anal, terus keluar gitu. Nah, untuk bangunan-bangunan ini, pertama itu ya itu ada flexura sacralis di sini yang bentuk S sama flexura anorektal. Nah, setelah di situ itu nanti disimpan di ampula recti. Nah, setelah kalau misalnya mau dikeluarin, nah nanti itu melewati ini anorektal. Nah, di sini ada tiga segmen. Pertama ada segmen segmen ada kolumna. Terus kedua itu ada kolumna, kedua itu ada pekten, zona pekten, terus ketiga itu ada kutan, anukutan. Nah, di situ ada dua linea. Pertama ada linea pektinea yang ada di pekten, terus ada linea anokutan. Tuh. Nah, terus kalau misalnya untuk hemoroid, itu ada dua hemoroid yang internal sama eksternal. Kalau misalnya internal itu di atasnya pekten, linea pekten, kalau misalnya yang eksternal itu di bawah linea pekten gitu. Nah, terus di situ ada empat muskulus. Yang pertama ada muskulus sphincter ani yang internus, itu ototnya polos. Terus ada muskulus corrugator ani, itu polos juga. Terus ada muskulus sphincter ani externus, itu sudah skelet. Terus yang terakhir itu ada puborektal, itu skelet. Itu untuk pengeluaran feses itu. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.